Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid yang masih melanjutkan tentang syarat-syarat persaksian Muhammadun Rasulullah, dan kita memasuki syarat yang keempat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, asy-syartul rabi', syarat yang keempat, tasdiquhu fima akhbara bihi, membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau beritakan, min amrin, dari perintah atau baik berupa perintah, wa nahyin, dan larangan, wa ghuyubin madiyatin, dan perkara-perkara gaib yang terjadi di masa lalu, wa mustaqbalatin, dan yang terjadi di masa mendatang, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ini merupakan syarat yang keempat dari syarat-syarat yang membenarkan ikrar seorang hamba, seorang muslim, ketika dia mengucapkan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah datang satu riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang muslim wajib untuk membenarkannya dan meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seseorang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia meyakini bahwa itu datangnya dari sisi Allah, menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meyakininya, membenarkannya, dan mengimaninya. Baik berupa perintah. Perintah apa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita membenarkan dan kita mengamalkannya. Jangan kita melakukan salat kecuali berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam amalan-amalan yang lainnya. Demikian pula larangan. Apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya larangan tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang umatnya dari sekian banyak perkara. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang
seorang muslim, seorang lelaki, untuk menurunkan kainnya, celananya, sarungnya, hingga di bawah mata kaki. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bayn fa finnar. Apa yang di bawah dari dua mata kaki, maka ancamannya di dalam neraka. Dan kita meyakini itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, untuk menjalankan dan menaati apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perintah, demikian pula berupa larangan. Dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. Perkara gaib yang terjadi di masa lalu, dari berita-berita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang telah silam. Baik cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentang kaumnya mereka. Apabila riwayat itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berita-berita gaib yang akan datang tentang tanda-tanda hari kiamat, misalnya tentang munculnya Dajjal di akhir zaman, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia di akhir zaman, tentang terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan seterusnya. Demikian pula berita-berita yang dialami oleh manusia di alam barzakh, di alam kubur, berita-berita tentang hari kebangkitan, padang mahsyar, tentang yaumul hisab, tentang timbangan amalan, tentang sirat, dan tentang surga dan neraka. Ini semua wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkan apabila itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Rasul sampaikan pada kalian, maka hendaknya kalian mengambilnya, menerimanya. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka hendaknya kalian berhenti, tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, pada hakikatnya larangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang berkaitan dengan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang terkadang akal merasa lemah untuk menjangkaunya. Akal tidak mampu untuk menjangkau perkara tersebut, atau dalam pandangan sebagian mereka bahwa itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan penelitian. Tidak, seorang mukmin, seorang muslim wajib untuk meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa sebuah hadis apabila telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti merupakan kebenaran. Adapun penelitian, adapun apa yang mereka sebut sebagai bukti-bukti yang dalam pandangan mereka bahwa itu adalah sebuah kebenaran setelah dilakukannya uji materi dan yang semisalnya, maka itu masih bersifat dhanni. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Oleh karena itu penelitian bisa berubah-ubah, ya, seperti berbeda-bedanya pandangan mereka tentang
apakah bumi itu bulat atau datar misalnya. Adapun kalau riwayat itu sahih pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kemungkinan yang lain. Itu pasti kebenarannya. Seperti misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifa." Apabila ada seekor lalat jatuh ke tempat minum salah seorang kalian, maka hendaknya dia tenggelamkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia tenggelamkan, dia angkat. Mengapa? Karena sesungguhnya salah satu dari dua sayapnya itu terdapat penyakit, dan sayap yang satunya akan memberi penawarnya. Kita meyakini itu. Dan hadis tersebut merupakan hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan para ulama tidak melemahkannya. Maka kita benarkan. Walaupun ada dari kalangan mereka yang menolak dengan alasan bertentangan dengan penelitian. Maka demikianlah sikap seorang muslim. Termasuk berita tentang Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Al-Aqsa, kemudian ke langit, menaiki langit demi langit, bertemu dengan para rasul, sampai kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita meyakini. Itu dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ruh beliau dan dengan jasad beliau, bukan dengan mimpi. Kalau mimpi bukanlah sebuah mukjizat. Dan demikian pula berita-berita yang lain. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni, tidakkah kalian percaya kepadaku, wa ana aminu man fis sama, dan aku adalah orang yang terpercaya dari yang ada di atas langit. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak percaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'a, datang kepadaku berita dari langit di pagi hari, sore hari, siang malam, berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka seorang mukmin adalah seorang yang mengimani dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan bentuk ikrar kepada persaksian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.